Oke, soal selanjutnya. Di sini pertanyaannya, tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Oke, mari kita lihat kata kunci pada kasus. Dikatakan di sini bidan telah melakukan injeksi oksitosin dan PTT selama 15 menit, tetapi plasenta belum lahir. Oke, berarti ini masuk juga pada manajemen aktif skala 3 atau MAK 3. Oke, 1 menit bayi lahir. Kita berikan yang namanya oksi pertama. Oksi pertama, kemudian kita observasi selama kurang lebih maksimal 15 menit sambil kita PTT. Oke, selanjutnya jika plasenta lahir, kita lakukan tindakan masase. Jika plasenta tidak lahir, maka kita berikan yang namanya oksi kedua sebanyak 10 unit per IM. Oke. Kembali kita lihat pada kasus. Di situ dikatakan bidan telah melakukan injeksi oksitosin dan melakukan PTT selama 15 menit. Berarti telah diberikan yang namanya opsi pertama. Kemudian kita observasi lagi selama 15 menit sambil di PTT. Jika plasenta lahir, kita masase. Jika tidak lahir, di sini dikatakan plasenta belum lahir. Maka tindakan jika plasenta belum lahir adalah memberikan oksitosin kedua. Jawabannya E. Memberikan injeksi oksitosin kedua sebanyak 10 unit per IM. Oke, pada kasus selanjutnya di sini pertanyaannya, tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Oke, mari kita cari kata kunci pada kasus. Di sini dikatakan telah lahir bayinya, kemudian plasenta juga telah lahir dan terjadi luka robekan jalan lahir mulai dari mukosa vagina, komisura posterior, otot perineum dan sampai di sphincter ani. Oke, ini berarti tindakannya terkait dengan yang namanya laserasi jalan lahir. Oke, apa itu Kak laserasi jalan lahir? Yaitu robekan dari si perineum. Oke. Laserasi jalan lahir ada 4 derajat atau 4 tingkatan. Oke. Derajat 1, 2, 3, dan 4. Oke. Derajat 1 itu robekannya sampai di mukosa vagina, sampai di komisura posterior, sampai di kulit perineum. Oke, derajat 2 robekannya terjadi sampai di otot perineum. Derajat 3 sampai di sphincter ani eksternal. Oke, derajat 4 sampai di dinding depan rektum. Oke, sampai di dinding depan rektum. Maka lihat pada kasus, robekannya terjadi sampai di derajat berapa? Sampai di sphincter ani katanya. Berarti sampai di derajat 3. Derajat 3 sphincter ani eksternal. Yang ditanya tindakan, maka tindakan kita untuk laserasi jalan lahir derajat 3 apa? Oke, jika kasusnya di PMB, maka yang bisa ditanganin itu adalah derajat 1 dan 2. Bisa dilakukan yang namanya tindak penjahitan, tapi sebelumnya berikan yang namanya anestesi lokal, kemudian lakukan tindakan penjahitan. Oke, jika kasusnya di di PMB, tetapi derajatnya derajat 3 dan derajat 4, maka lakukan tindakan rujukan. Oke, tindakan rujukan. Maka di kasus dikatakan robekan terjadi sampai di sphincter ani eksternal yaitu derajat 3, maka tindakan kita adalah
merujuk. Jawaban yang tepat adalah D. Rujuk ke rumah sakit. Oke, kita ke kasus selanjutnya. Di sini pertanyaannya, komplikasi apakah yang terjadi pada kasus tersebut? Oke, kata kuncinya pada kasus, lihat. Dengan keluhan perdarahan pervagina merah kehitaman. Ini berarti kasusnya solusio placenta. Solusio placenta. Apa itu Kak solusio placenta? Terlepasnya plasenta sebagian dari tempat implantasinya. Itu tanda dan gejalanya yaitu merah kehitaman. Darah yang keluar itu merah kehitaman warnanya. Kemudian disertai dengan rasa nyeri. Kemudian akibat perdarahan biasanya ditandai juga dengan HB yang rendah. Oke. Lihat di kasus dikatakan warnanya merah kehitaman, nyeri perut menetap. Berarti kasusnya adalah kasus solusio placenta. Yang ditanya adalah komplikasi apa yang terjadi jika terjadi solusio placenta. Plasenta merupakan sumber dari penghidupan si janin. Jika plasenta terlepas sebagian ataupun seluruhnya, maka yang terjadi adalah kegawat daruratan pada janinnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah di E. Kematian janin dalam kandungan atau bahasa lainnya intrauterine fetal death. Pada kasus selanjutnya, di sini pertanyaannya, diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? Oke, diagnosis. Maka kita cari kata kunci pada kasus. Di sini dikatakan mengeluarkan air warna putih jernih dari kemaluan. Oke. Kemudian dikatakan pembukaan masih 4 cm. Maka kita kecurigain ini adalah ketuban pecah dini. Apa itu Kak? Ketuban pecah dini? Atau kita sebut dengan KPD, yaitu ketuban pecah sebelum pembukaan lengkap, ya kan? Pecahnya ketuban sebelum pembukaan lengkap. Di situ dikatakan mengeluarkan air warna putih jernih dari kemaluan, kemudian pembukaan yang masih 4 cm. Maka jawaban yang tepat adalah ibu multigravida, sama ya, semuanya merupakan ibu multigravida. Maka jawaban yang paling tepat adalah ibu multigravida dengan ketuban pecah dini.